Oke, maaf ya tadi terpotong. Jadi kita lanjut lagi. Untuk jenis-jenis asam amino itu tadi yang beda adalah bagian R-nya. Nah, ini tunjukkan ya untuk senyawa tirosin ini adalah bagian R-nya. Oke, ini bagian R-nya. Untuk senyawa histidin ini adalah bagian R-nya. Oke. Nah, ini untuk senyawa lisin ini bagian R-nya. Jadi R-nya terus ya yang ada variasinya. Ini triptopin ya. Itu adalah bagian R-nya. Oke. Nah, jadi jumlahnya asam amino tuh variasinya ada sekitar 20-an ya. Nah, ini ya. Total ada 22 jenis asam amino. Jadi yang beda-beda itu hanya pada bagian R-nya itu tadi ya. Dimana nantinya untuk pembentukan protein ini ya, si asam amino itu saling mengikat ya, dengan mereaksikan gugus hidroksil tadi ya yang sudah Ibu jelaskan dan melepaskan satu molekul air. Yang bagian ini atasnya diabaikan dulu saja, nanti Ibu jelaskan di belakang ya. Oke, nah si asam amino ini kemudian dibagi jenisnya menjadi asam amino yang esensial dan non esensial ya. Oke, asam amino yang esensial ini jumlahnya lebih sedikit. Kita lihat di sini ada sekitar 8 ya. Sedangkan non esensial lebih banyak. Oke. Nah, apa sih artinya esensial non esensial? Apakah artinya penting dan tidak penting? Hati-hati ya. Jadi istilah asam amino esensial dan non esensial itu lebih terkait pada yang asam amino non esensial itu adalah asam amino yang dapat diproduksi oleh tubuh kita ya, dimana kita bisa dapat asam amino non esensial ini langsung dari tubuh. Sedangkan yang asam amino esensial itu tubuh nggak bisa produksi. Karena tubuh nggak bisa produksi, maka yang harus dilakukan itu adalah kita memberikan input asam amino ini melalui protein yang kita makan gitu ya. Jadi ini bahan-bahannya harus dari luar. Kita baru bisa dapat isoleucin, leucin, lisin, methionine dan teman-teman yang lain sampai valin itu kalau kita makan ya. Baru kita dapat asam amino yang esensial ini. Kalau yang non esensial tubuh kita bisa produksi sendiri ya. Oke, kita akan bahas sekilas-sekilas tentang fungsi-fungsi asam amino ini ya. Si isoleucin itu diperlukan untuk pertumbuhan yang optimal ya. Ini digunakan untuk perkembangan kecerdasan, untuk mempertahankan keseimbangan nitrogen dalam tubuh. Diperlukan juga untuk pembentukan asam amino non esensial lainnya ya. Penting untuk pembentukan hemoglobin dan menstabilkan kadar gula darah. Nah, jadi ini adalah fungsi dari asam amino yang isoleucin. Kemudian dari yang leucin, nah asam amino ini berfungsi untuk memacu fungsi otak, menambahkan tingkat energi otot, membantu menurunkan kadar gula darah yang berlebihan, membantu penyembuhan tulang, jaringan otot dan kulit, terutama untuk mempercepat penyembuhan luka post-operatif. Makanya seringkali kita mendengarkan bahwa orang-orang yang setelah menjalani operasi gitu ya atau luka jahit itu biasanya diminta untuk meningkatkan konsumsi proteinnya ya, untuk menambahkan apa? Menambahkan asam-asam amino yang mendukung proses pemulihan kayak gitu ya setelah operasi. Oke. Kemudian ada lisin ya. Ini adalah bahan dasar antibodi pada darah ya, berguna untuk memperkuat sistem sirkulasi, mempertahankan pertumbuhan sel-sel normal, kemudian juga bersama prolin dan vitamin C akan membentuk jaringan kolagen, menurunkan kadar trigliserida darah yang berlebih. Kekurangan si lisin ini menyebabkan tubuh menjadi mudah lelah, sulit konsentrasi, rambut rontok, anemia, pertumbuhannya jadi terhambat dan adanya kelainan reproduksi. Jadi ini adalah akibat kalau sampai kekurangan lisin gitu. Oke, berikutnya ada metionin ya. Penting nih untuk metabolisme lemak ya. Jadi si metionin itu menjaga kesehatan hati juga, menenangkan saraf yang tegang, mencegah penumpukan lemak di hati dan pembuluh darah arteri,
terutama yang menyuplai darah ke otak, ke jantung dan ginjal ya. Penting untuk mencegah alergi, osteoporosis, demam rematik, toksemia pada kehamilan serta detoksifikasi zat-zat berbahaya pada saluran cerna ya. Oke. Kemudian kita punya berikutnya ada penilalanin ya, namanya penilalanin ya. Diperlukan nih untuk kelenjar tiroid yang menghasilkan tiroksin yang berguna untuk mencegah penyakit gondok gitu. Nah, dipakai juga untuk mengatasi depresi ya, untuk mengurangi rasa sakit akibat migrain, menstruasi, artritis ya. Terus digunakan juga untuk menghasilkan norepinephrine otak yang membantu daya ingat dan daya hafal juga. Ini bisa mengurangi obesitas. Itulah kenapa nggak heran ya diet yang disarankan kalau kita mau menurunkan berat badan adalah mengurangi karbohidrat, mengurangi ya, bukan sama sekali enggak. Kemudian memperbanyak tingkat proteinnya, tapi bukan berarti banyaknya nanti berlebihan sekali, karena kelebihan protein juga tentunya akan ada akibat atau efeknya pada tubuh ya. Tapi sejauh ini kayak orang Indonesia jarang banget ada yang kelebihan protein ya, lebih cenderung kelebihan karbohidrat justru. Nah, kemudian kita punya threonine ya. Ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan usus dan proses pencernaan, mempertahankan keseimbangan protein, penting dalam pembentukan kolagen dan elastin. Wah, ya ini yang bisa bikin kulit tetap kenceng ya. Kemudian membantu hati, jantung dan sistem saraf pusat, juga otot-otot rangka dengan fungsi lipotropik, juga mencegah serangan epilepsi. Kemudian tryptophan. Nah, tryptophan ini digunakan untuk meningkatkan penggunaan dari vitamin B kompleks ya. Jadi dia bisa membuat vitamin B kompleks yang dikonsumsi itu semakin besar penyerapannya gitu. Meningkatkan kesehatan saraf, menstabilkan emosi, meningkatkan rasa ketenangan dan mencegah insomnia. Jadi ini bisa untuk digunakan sebagai terapi ya bagi anak yang hiperaktif agar terciptanya rasa tenang. Kemudian meningkatkan pelepasan hormon pertumbuhan yang penting dalam membakar lemak untuk mencegah obesitas dan baik untuk jantung. Baik banget ya tadi manfaat asam amino yang bisa mencegah obesitas ya, ada beberapa tadi. Kemudian valin ini memacu kemampuan mental, memacu koordinasi otot, membantu memperbaiki jaringan yang rusak, menjaga keseimbangan nitrogen. Jadi emang protein itu penting banget untuk tubuh kita bisa merecovery kembali ya keadaan kerusakan yang terjadi pada sel maupun jaringan. Kemudian alanin ini digunakan untuk memperkuat membran sel, membantu metabolisme glukosa menjadi energi tubuh ya. Jadi alanin itu bisa bikin glukosa tuh kemudian terubah jadi energi tubuh. Yang kita kemarin ngerinya adalah glukosa dari karbohidrat yang kita punya itu kemudian malah jadi lemak kayak gitu ya. Nah, arginin ya penting untuk kesehatan reproduksi pria ya. 80% cairan semen ini terdiri dari arginin ya. Kemudian membantu detoksifikasi hati pada sirosis hati, fatty liver, membantu meningkatkan sistem imun, menghambat pertumbuhan sel tumor, kanker, juga membantu pelepasan hormon pertumbuhan. Nah, arginin ini asam amino yang banyak sebenarnya menyusun pada dagingan ya, kemudian pada bagian putih telur. Kemudian aspartic acid ya, asam aspartik ya, membantu perubahan karbohidrat menjadi energi sel, melindungi hati dengan membantu mengeluarkan amonia berlebih dari tubuh, membantu fungsi sel dan pembentukan RNA DNA ya, asam aspartat ini. Kemudian cistin ya, ini digunakan untuk membantu kesehatan pankreas, menstabilkan gula darah dan metabolisme karbohidrat, mengurangi gejala alergi makanan dan intoleransi. Penting untuk pembentukan kulit, terutama penyembuhan luka bakar dan luka operasi ya. Membantu penyembuhan kelainan pernafasan seperti bronkitis, meningkatkan aktivitas sel darah putih melawan penyakit. Oke. Kemudian ada glutamic acid ya, asam glutamat. Ini merupakan bahan bakar utama sel-sel otak bersama glukosa ya. Dia juga berfungsi untuk mengurangi ketergantungan alkohol dan menstabilkan kesehatan mental. Kemudian untuk glisin, dia digunakan untuk meningkatkan energi dan penggunaan oksigen di dalam sel. Penting untuk kesehatan sistem saraf pusat, penting untuk menjaga kesehatan kelenjar prostat,
mencegah serangan epilepsi, dan pernah dipakai untuk mengobati depresi. Ya, glisin ini juga diperlukan untuk sistem imun ya, untuk mensintesa asam amino non esensial. Oke. Kemudian histidin ini digunakan untuk memperkuat hubungan antar saraf, khususnya saraf organ pendengaran. Kemudian telah dipakai juga untuk memulihkan beberapa kasus ketulian ya. Jadi asam amino ini digunakan untuk terapi yang bisa menyembuhkan atau memulihkan kasus ketulian ya. Kemudian perlu untuk perbaikan jaringan, perlu juga dalam pengobatan alergi, reumatoid, artritis, anemia ya. Jadi ini bisa membantu pemulihan anemia. Kemudian perlu untuk pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Ya, untuk histidin. Kemudian untuk prolin ya, ini sebagai bahan dasar glutamic acid yang tadi sebelum sudah kita bahas, bersama leucin dan vitamin C akan membentuk jaringan kolagen yang penting untuk menjaga kesehatan dan kecantikan kulit ya, memperkuat persendian, tendon, tulang rawan, dan otot jantung. Serin. Nah, serin ini digunakan untuk membantu pembentukan lemak ya. Lemak tuh walaupun kita sebel kalau banyak-banyak banget gitu ya di dalam tubuh, tapi lemak itu fungsinya tuh penting banget juga di dalam tubuh karena dia yang menjaga kestabilan suhu tubuh ya. Nah, si serin juga membuat lemak ini untuk melindungi serabut saraf ya. Kemudian penting dalam metabolisme lemak dan asam lemak, pertumbuhan otot, dan kesehatan sistem imun, juga membantu produksi antibodi dan imunoglobulin. Sampai keserimpet ya. Kemudian tirosin ini digunakan atau berfungsi untuk memperlambat penuaan sel, menekan pusat lapar di hipotalamus, membantu produksi melanin. Berarti penting banget ya untuk terapi kalau mau diet ya, konsumsi tirosin ya. Penting untuk fungsi kelenjar adrenal, tiroid, pituitari. Penting untuk pengobatan depresi, alergi, dan sakit kepala, pengurangan penyebab hipotiroidis. Kemudian apa nih? Juga bisa untuk pengobatan pada kulit kasar, pembekakan tangan, kaki, muka gitu ya, tidak tahan dingin, suara kasar, daya ingat, dan pendengaran menurun serta kencang otot. Jadi bisa buat terapi beberapa penyakit itu ya. Kemudian gamma aminobutyric acid atau biasa disingkat dengan GABA. Ini bisa menghambat sel dari ketegangan, mencegah ansietas dan depresi bersama niacin dan inositol ya, jadi kerjanya bareng. Ornithin ya, ini digunakan untuk membantu pelepasan hormon pertumbuhan yang memetabolisir lemak tubuh yang berlebih jika digabung dengan arginin dan kartinin. Nah, penting nih untuk fungsi sistem imun dan fungsi hati yang sehat. Penting juga untuk detoksifikasi amonia, jadi untuk pembuangan amonia ya, dan membantu proses penyembuhan. Nah, kalau taurin ini digunakan untuk menjaga kesehatan otot jantung, sel darah putih, otot rangka, dan sistem saraf pusat. Dan taurin ini merupakan komponen penting dari cairan empedu yang penting untuk pencernaan lemak, absorpsi vitamin larut dalam lemak A, D, E, K ya. Vitamin ini yang bisanya larut dalam lemak aja. Makanya kalau kalian konsumsi vitamin E kayak Natur E dan lain sebagainya, disarankan untuk mengkonsumsinya setelah makan. Kenapa? Ya karena baru bisa larut kalau ada lemak gitu ya, nggak bisa larut di air. Jadi kalau perutnya kosong, minum vitamin E agaknya kurang optimal ya. Kemudian menjaga kadar kolesterol darah ya. Kemudian kekurangan kekurangan taurin itu menyebabkan ansietas, epilepsi, dan hiperaktif gitu ya. Kemudian untuk cysteine ya, ini dibentuk dari asam amino methionine dengan bantuan vitamin B6. Ini merupakan bahan dasar glutathione ya, yang salah satunya adalah antioksidan terbaik ya. Jadi dia mencegah terjadinya penuaan ya kalau antioksidan itu. Dia juga berfungsi untuk melindungi sel dari zat berbahaya, misalnya efek radiasi, melindungi hati dan otak dari alkohol dan rokok. Oke, radiasi itu ada di mana aja ya, termasuk
ponsel yang kita gunakan itu juga adalah sumberan radiasi. Bukan itu aja, banyak banget alat elektronik yang juga merupakan sumber radiasi ya. Kemudian untuk citrulline